Halo, apakah suara saya jelas? Jelas kok. Oke, yang tadi terakhir tentang apakah hasil sejalan dengan fenomena. Kira-kira apa? Cara menjawabnya, pertama jelaskan dulu fenomenanya apa. Fenomenanya lebih tekankan ke yang mana ya, kok ya? Yang Ke variabel Y-nya, Y2. yang nilai perusahaan. Apa fenomena Naik Y2-nya turunnya kita? harga saham, Naik turun harga naik saham. turunnya Berarti harga dia, saham. Hmm. iya, berarti dia sifatnya berfluktuatif. Kemudian, variabel kamu yang ada kaitan ke harga saham ada nggak? Selain Y2? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, kita lihat lagi variabel dari empat variabel yang ke nilai perusahaan, cuma satu yang Hmm? berpengaruh kan? Iya, Berarti frekuensi rapat tiga, Dewan Komisaris. iya, tiga tidak berpengaruh. Lebih dominan yang tidak berpengaruh ya. Iya. Berarti tidak sejalan dengan fenomena. Oh, berat. Oke. Karena lebih banyak yang tidak berpengaruh, artinya tidak sejalan dengan fenomena. Sebenarnya itu tergantung pola pikir kita ya. Kalau orang yang pandai merangkai kata, bisa aja dibilang itu sejalan dengan fenomena. Kenapa begitu? Karena fenomena itu kan suatu masalah. Nah, Hmm. variabel kamu banyak yang tidak signifikan. Nah, kalau dia merangkai Hmm. kata seperti itu, bisa dibilang sejalan dengan fenomena. Jadi sebenarnya lebih kepada pola pikir kita dan bagaimana kamu mengembangkan argumentasinya. Jawaban yang baik seharusnya dia sejalan sama fenomena ya. Wan. Saya butuh waktu untuk memikirkannya karena itu memang pertanyaannya cukup menjebak itu ya. Hmm. Kalau dari yang sudah saya coba pahami, sebenarnya itu sejalan sih dengan fenomena. Karena fenomenanya itu tidak stabil di harga saham, banyak faktor-faktor yang tidak mendukung dia juga, makanya dia tidak stabil dan dia sejalan dengan fenomena. Faktor-faktor yang tidak mendukung itu adalah variabel yang tidak signifikan ya. Kalau saya begitu, cuma nggak tahu Vina nanti gimana cara menjelaskannya. Berarti lebih ke karena harga saham itu bersifat fluktuatif dan sulit untuk diprediksi, dan hasil Hmm. penelitian saya juga menunjukkan tidak berpengaruh, itu
itu menekankan bahwa harga saham itu memang sulit untuk diprediksi. Di situ ya, bagian sejalannya. Bisa, bisa juga begitu. Kemudian, apa saran yang bisa diberikan untuk variabel yang tidak berpengaruh signifikan? Maksudnya? Kan banyak tuh variabel yang nggak signifikan. Hmm, Harapan kita kan variabel itu bisa berpengaruh positif, jadi nilai perusahaan hmm, bisa naik. hmm, Tetapi setelah hmm. diuji rupanya banyak yang nggak signifikan kan? Iya, Saran yang bisa diberikan oleh peneliti untuk variabel-variabel yang tidak signifikan itu apa? saran. Untuk di bagian return on asset artinya harus art- return on asset artinya harus lebih mempertimbangkan aspek lainnya selain dari likuiditas gender, frekuensi rapat dewan komisaris, dan debt to asset rasio itu sendiri. Misalnya dari variabel, misalnya aja dari laporan keuangan lainnya seperti price earning ratio atau return of equity atau lain-lainnya yang belum dibahas dalam penelitian ini. Ada nggak ya kaitan debt to equity ratio dengan diversitas gender? Ada nggak korelasinya? Masalahnya karena hasil saya tidak berpengaruh itu kok. Jadi saya mau kayak mana mau argumennya ya. Coba dipikirkan. Oke, kita coba pertanyaan lain ya. Kegunaan penelitian kamu untuk ilmu manajemen keuangan. Kegunaan penelitian kamu untuk ilmu manajemen keuangan. Jawabannya ada di bab 5 bagian Nah, saran akademisi. apa kok putus-putus kok suaranya? Jawabannya ada di bab 5 bagian saran akademisi. Oh, oke. Tetap aja, kalau nggak lapor kirim per bulan, bakal ketahuan juga. Yang bagian akademisi diharapkan peneliti selanjutnya menggunakan variabelnya dikembangkan lagi agar pengujian hipotesis lebih kuat. Ya nggak apa-apa. Kan akademisi itu jawabannya. Jadi sebenarnya semakin banyak wanita dalam dewan komisaris atau dewan direksi, itu makin bagus atau enggak ya? Aku di sini. Oh, di jalan si itu apa? Jalan Sidong Mulyo sini. Di mana ya? Kalau dari hasil penelitian saya sih tidak berpengaruh kok. Jadi banyak atau sedikitnya wanita kenyataannya berdasarkan Gua di bagian data penelitian dan berdasarkan hasil penelitiannya tidak berpengaruh. Berarti kembali lagi ke kosong, kosong, kosong. integritas dari pemimpin tersebut, bagaimana cara kepemimpinannya, tidak dinilai dari gendernya. Rumus diversitas gender pakai rumus apa ya? Wanita dalam sebagai dewan komisaris dibagi sama
total anggota Dewan Komisarisnya. Jadi lebih ke persentase wanitanya dalam anggota Dewan Komisaris. Ya, persentase. Kalau bahasa ilmiahnya proporsi ya, Iya, proporsi. PSBC. Ya, proportions. Terus kenapa nggak pakai rumus Blow Index? Pernah dengar Blow Index? Enggak, pernah dengar, tapi lupa. Kenapa nggak pakai itu? Kenapa tetap pakai proporsi? Karena lebih mudah hitungnya. Kalau boleh jujur, iya. Blow Index Karena kan itu pakai cara paling logaritma. cepat. Iya, Blow Index kan pakai logaritma. Tapi kan yang hitung Excel, bukan kamu. Kan sama aja cepatnya. Tapi kan tetap lebih ribet. Kalau seandainya kalau seandainya cuma nengok ceweknya ada berapa dibagi sama jumlah anggota Dewan Komisaris itu jauh lebih gampang. Iya, jurnal yang kamu jadikan rujukan kan kamu pakai jurnal saya kemarin tuh. Yang internasional itu. Mm-mm. Ingat kan? Itu kan saya pakai tiga pengukuran diversitas gendernya. Proporsi, Blow Index, sama Shannon Index. Iya, saya ambil yang Nah, proporsinya aja kok. ini satu hal yang harus dipelajari. Ketika kalian mengutip suatu jurnal, sebaiknya kalian harus memahami isi jurnal itu. Nah, misalnya saya bukan pembimbingnya Vienna, saya penguji. Kebetulan Vienna mengutip jurnal saya. Saya bisa dengan gampang bantai kamu, karena kamu ngutip jurnal saya. Saya lebih tahu jurnal saya kan ceritanya. Iya, kalau dari saya sih, saya kutip jurnal Koniko karena Koniko pembimbing saya. Kalau misalnya bukan, saya nggak akan kutip juga. Ya, nggak apa-apa. Kemudian, kenapa faktor risiko bisnis tidak dipertimbangkan masuk dalam model penelitian? Model penelitian yang dimaksud seperti apa? Ya, model yang ada 3X dan 2Y. Kenapa nggak masukin X-nya Oh, satu kenapa lagi tidak? risiko? Karena untuk menilai resiko bisnis itu sulit. Mau dilihat dari aspek yang seperti apa gitu. Dan Justru kalau resiko sulit, bisnis kan sifatnya kan ke depannya, ke masa depan. Dan kita kan sulit kalau apabila kita melihat prediksi ke masa depan. Misalnya, kita kan nggak pernah nyangka COVID-19 itu akan menjadi resiko bisnis. Padahal kenyataannya dampak COVID-19 itu justru sangat besar di bidang perekonomian. Tapi kan nggak pernah ada yang duga hal itu. justru kalau tahu berdampak besar, kenapa nggak diuji dalam penelitian? Atau juga buktinya grafik IHSG-nya turun besar, itu kan berarti risikonya besar. Termasuk grafik sektoral kamu juga kan turun. Berarti risiko bisa dong untuk diteliti. Terus kalau misalnya ya Pak Teddy atau Bu Evelyn yang nguji kamu, jangan pernah jadikan COVID sebagai alasan ya. Mereka nggak suka itu. Tapi kalau misalnya ditanya kenapa ambil objek penelitiannya kayak mana kok? Kan jawaban saya karena dampak pandemi 19 itu di tahun 2021 menunjukkan angka yang paling besar bagi sektor kesehatan, 10,46%. Yang kalau pemilihan sektor sih oke ya. Coba dicari argumen yang lain, argumen tambahan. Argumen yang tadi tetap saya rasa nggak apa-apa dipakai. Ya kan mana tahu pengujinya mereka kan. Hmm. Nah, terus nilai perusahaan kenapa pakai Tobin Cube? Jawabannya jangan karena saya suruh ya.
Karena Kalau Tobin alasan sebelumnya karena menggunakan harga saham masa depan. nah, nggak boleh itu. Jadi gini, kalau kita melihat Tobin itu dia menilai Hmm. harga pasar dari suatu saham ditambah dengan fundamental perusahaan. Jadi bisa langsung menilai dua hal sekaligus. Kalau hanya pakai harga saham atau return saham, kita hanya melihat dari satu sisi, yaitu harga pasarnya. Kalau kita hanya pakai nilai buku, berarti kita hanya melihat satu sisi juga, yaitu internal perusahaan. Kalau Tobin berarti internal perusahaan kita lihat, eksternal perusahaan juga kita lihat. Jadi lebih adil pengukurannya. Nilai fundamental itu nilai Kan ada nilai rumusnya tambah internal utang. perusahaan ya kok ya. Ya, yang ada tambah utang Oh, lalu dibagi total aset. berarti kan kalau Tobinski itu melihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi luar yaitu nilai pasar dan dari sisi dalam nilai fundamentalnya gitu. Ya, Oke, udah catat. bisa jelaskan bagaimana cara kamu membangun hipotesis penelitian? Hmm. Nggak tahu kok dari mana. Hipotesis itu dugaan sementara Hmm. yang mau kita buktikan kebenarannya. Berarti bisa dibilang ini lebih ke pendapat dugaan kita awalnya gitu. Ya, kita Kita menduga, boleh pakai kalimat subjektif gitu kok. Kayak misalnya karena memang dugaan kita gitu loh awalnya. ya, penelitian itu kan dimulai dari rasa ingin tahu. Kita ingin tahu kalau semakin banyak rapat dewan komisaris, itu ngaruh nggak ke nilai perusahaan kita? Setelah itu, kita berikan opini. Kalau dengan rapat yang dilakukan secara rutin, yang sesuai OJK itu ya berarti setahun 6 kali kan, Iya, diharapkan minimal. Hmm. minimal 6 kali setahun diharapkan nilai perusahaan akan bagus. Setelah itu, kita lihat orang-orang yang sudah pernah meneliti penelitian ini, rupanya hasilnya ada yang positif. Ada juga yang bilang hasilnya Hmm. tidak berpengaruh. Rasa Hmm. ingin tahu kita jadi lebih besar. Makanya kita coba untuk uji. Kita ajukanlah hipotesis yang berbunyi, frekuensi rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif ke nilai perusahaan. Itu kan cara membangun hipotesis. Ya, kalau ditanya kenapa pilihnya yang berpengaruh positif, kenapa nggak pilih yang tidak berpengaruh aja? Nah, Nah, kalau kita memang sengaja pilih tidak berpengaruh, ya untuk apa diuji? Justru kita ingin tahu berpengaruh positif atau pengaruh negatif. oh iya ya, nggak ada, kayaknya nggak ada ya kalau ya hipotesis orang tidak berpengaruh ya. Gak ada, semuanya pasti ingin Ada, tahu berpengaruh positif atau pasti pengaruh rata. negatif. Oh berarti hipotesis orang tuh udah pasti berpengaruh ya, kok ya. Terlepas dia positif atau negatif. Ya, kan kita ingin tahu, makanya seperti itu konsepnya. Yang Hmm. namanya hipotesis waktu kita kuliah statistik itu adalah menguji hipotesis alternatif, bukan hipotesis nol. Hipotesis nol tuh isinya semuanya pasti kalimatnya tidak berpengaruh. Kita tidak Ya. pernah menguji hipotesis nol.
Yang kita uji adalah hipotesis alternatif. Hmm. Alternatif berarti lawannya dari hipotesis nol. Makanya kalian tulisnya H1, H2, H3 sampai H sekian. Ya kan? Bukan H0 yang kalian tuliskan. Iya. Nah, itu dia. Iya. Paham logikanya? mau kiri bawah, Mm-mm. Apa yang menarik dari variabel frekuensi rapat Dewan Komisaris dan diversitas gender? Apa yang menarik ya pertanyaannya aku? Ya. Apa keunikan dari variabel itu? Keunikan dari variabel diversitas gender ya karena adanya stigma sih, ada perbedaan pendapat. Ada beberapa yang mengatakan bahwa laki-laki itu lebih pantas menjadi seorang pemimpin karena lebih mengandalkan logikanya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa wanita tuh sebenarnya lebih mampu menjadi seorang pemimpin karena wanita itu punya sifat ketelitian yang lebih tinggi. Nah, karena ada dua perbedaan pendapat itulah yang menjadi keunikan. Sebenarnya diversitas gender apakah seberpengaruh itu atau tidak terhadap perusahaan? Apakah seorang wanita atau mau seorang laki-laki sebagai pemimpin itu berefek sangat besar terhadap perusahaan? Kalau frekuensi rapat Dewan Komisaris apa keunikannya? Untuk frekuensi rapat Dewan Komisaris, itu letak keunikannya karena sebagai top level manajemen yang paling tinggi itu bisa dibilang lebih tidak berpengaruh secara langsung atau tidak berinteraksi secara langsung terhadap staf-staf yang langsung mengerjakannya. Jadi lebih ke controlling perusahaan itu. Sedangkan apabila hubungan atau jaraknya itu jauh, mungkin beberapa pemikiran akan mengatakan bahwa yang berpengaruh itu hanya rapat-rapat internal perusahaan yang langsung mengikut sertakan antara staff dan juga manajer, antara middle dan juga antara lower manajemennya. Ketika menjawab, jangan pakai kata mungkin. Oh, oke. Saya nggak Ini yakin sih kok pertanyaan. yang frekuensi Hah? rapat Dewan Komisaris. Saya nggak yakin sendiri sebenarnya. Keunikannya apa ya kok? Coba kamu pikirkan. Tadi kamu WA saya, kamu bilang kamu pede. Itulah. Kirain bakal ditanyanya yang diversitas gender aja. Makanya diversitas gender udah pede. Ya kan skripsi kan ada 5 variabel. Kan bisa aja 5-5 yang ditanya. Oh, kalau misalnya keunikannya tuh kita dapat melihat bagaimana komunikasi itu dapat berperan sebesar itu terhadap perusahaan bagaimana kok? Komunikasi ini berarti digambarkan melalui rapat komisaris gitu. Iya. Boleh aja. Oke, selanjutnya ini pertanyaan dari Pak Teddy. Apakah perusahaan bisa mengendalikan secara langsung naik turunnya harga saham? Tidak, perusahaan tidak bisa mengendalikan secara langsung kenaikan harga sahamnya. Karena apabila perusahaan dapat mengendalikan secara langsung, otomatis perusahaan akan mau harga saham
itu terus meninggi karena mereka akan mendapatkan pembagian dividen yang besar dari hal tersebut. Akan tetapi karena harga saham itu bersifat fluktuatif, yang mana dipengaruhi oleh berbagai aspek yang ada, baik internal maupun eksternal, oleh karena itu perusahaan tidak dapat mengkontrol secara langsung harga sahamnya. Ya, ada dua persepsi ya. Ada yang bilang seperti Vienna bilang, kalau saya bilang bisa diatur. Pertama, Tapi nggak bisa karena ada sepenuhnya nggak sih kok? biasanya kalau perusahaan bisa ngatur langsung itu tindakannya ilegal. Contohnya insider trading itu nggak boleh. Hmm. Kalau misalnya perusahaan bisa mengatur harga sahamnya, ya orang-orang perusahaan itu aja lah kok yang beli semuanya kan kok. Kan bisa digoreng harganya. Bisa di apa kok? Ada istilahnya goreng saham. Dia bikin isu-isu supaya harga sahamnya naik. Misal, Hmm. eh, contoh wanita di Indonesia yang punya peran keuangan yang bagus, contohnya Sri Mulyani ya. Tiba-tiba muncul isu, Sri Mulyani akan jadi komisaris di PT ABC. Tentu ABC akan langsung Hmm. tergoreng tuh harga sahamnya itu. Hmm. Itu salah satu contoh ya. Udah, saya rasa gitu-gitu aja sih pertanyaannya. Terus nanti yang pertanyaan yang udah saya kirim di grup coba dicari-cari juga jawabannya. Jaga-jaga aja. Oke. Udah ya, ada lagi yang mau kamu tanyakan? Sejauh ini nggak ada. Ya udah. Oke, kalau gitu kita akhiri ya pertemuan Zoom-nya. Besok simulasi ulang ya kok. Tengok dulu kalau sempat mau jam berapa. Besok jam berapa bisanya kok? Jam 6 bisa kok. Jam 6 nggak? Belum bisa. Jam 6 bisa ya kok ya? Jam 6 nggak bisa. Ah, Paling jam boleh 8 jam 6 lewat aja lah. kok. Jam 8 ke atas lah bisanya. Oh, jam 8 lewat ke atas biasanya. Ya udah boleh juga sih kok. Boleh juga. Loh, yang lain belum ada daftar ya di urutan 1 sampai 25 ya. Kayaknya nggak ada. Ini Ya ya. murid bimbingan kok kayaknya nggak ada sih. Kayaknya ya. Ya, nggak apa-apa nih. Bagus juga kalau gitu. Yang sidang itu 1 sampai 25 ya kok ya? Iya. Tapi tergantung juga ya Oke. ketersediaan dosen. Kok kayaknya saya 27 28 gitu loh. Oh, berarti belum nggak tuh? Iya, aku kira kok udah dapat bocoran. Belum, belum. Besok baru tahu. Karena karena Nadia kan kok dia kan urutannya di bawah saya tuh kan. Miss Evelyn nggak Hmm. minta dia simulasi sidang besok. Mereka jadwalnya besok kok sama Miss Evelyn. Makanya Oh, heran juga. ya nggak apa-apa lah. Mungkin cepat simulasi lebih bagus karena saya kan ada 8 lagi yang saya urus mahasiswa bimbingan ini. Hmm, oke Nah, kok. ini infonya jadwalnya katanya Rabu sama Kamis. Berarti palingan nunggu nunggu besok aja kali kok. Nunggu nengok Iya. hari Rabu atau enggak. Kalau misalnya enggak, berarti simulasi keduanya agak diundur lagi kok. Nggak tahu nih, yang lain nomor antriannya berapa kemarin tuh? Nantilah, lihat keadaan dulu lah. Hmm. Oke ya, saya akhiri Zoom-nya ya. Terima kasih, selamat malam. Oke, thank you kok. Malam.